Sonora Medan, sahabat Sonora, kembali kita lanjutkan. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Denny mengenai anak saya 2 laki-laki perempuan, tapi yang laki-laki agak susah diatur. Bagaimana caranya mendekatkan diri, Pak? Mungkin kalau sama perempuan agak takut kali ya, kalau perempuan, tapi kalau sama laki-laki agak susah kali ya. Betul. Ya, kalau tergantung ya orang tuanya. Makanya saya sih punya prinsip begini, Mbak Rini, Pak Denny, anak itu mau pria mau wanita sih sama aja. Makanya kita juga sebagai orang tua jangan memilah-milah gitu ya. Walaupun ada anak yang memang suka memilah-milah kita, dia selalu bilangin aku suka kalau udah gini minta sama papa, nggak mau sama mama gitu. Tetapi sikap kita sebagai orang tua jangan buat pilah-pilah. Walaupun anak kita mungkin suka memilah-milah gitu. Kalau meminta uang kan selalu kepada papanya. Karena kalau sama bendahara kan kadang-kadang nggak dikasih. Jadi kadang-kadang anak itu begitu, Pak Denny merasakan apa juga yang saya rasakan. Tetapi kita sebagai orang tua, perilaku kita kepada anak yang wanita, anak yang pria itu sama aja. Bagi saya sih menghadapi anak pria sama anak wanita juga sama. Tetapi kalau misalnya Pak Denny sudah mengalami hal itu, ya buatlah waktu yang terbaik yang memang yang disenangi oleh anak yang mungkin belum begitu dekat dengan kita. Jadi berikan waktu yang terbaik gitu. Lebih banyak atensi kepada anak tersebut. Baru kenali yang disukainya, yang disenanginya. Hal-hal perilaku-perilaku yang disenanginya. Jadi waktu kita bisa mengenali, mengamati apa yang anak kita tadi senangi, perilaku-perilakunya, dan kita masuk ke dalam, itu yang sesi yang berikutnya kan menghargai. Waktu kita memberikan waktu terbaik kepada anak kita, sebenarnya kita sedang menghargai dia. Tetapi kalau kita juga memberikan waktu sisa kita kepada anak kita itu, justru kita tidak menghargainya. Kan begitu. Jadi Pak Denny lebih banyak waktunya. Nah, karena waktu Pak Denny memberikan waktu yang terbaik kepada anak itu, sebenarnya Pak Denny sedang menghargai anak itu. Waktu anak itu respect, hormat kepada Pak Denny, saya percaya kedekatannya akan makin bertambah. Makanya amati terus setiap hari, setiap saat, kenali. Saya percaya Pak Denny bisa. Oke, tapi kan tetap aja Pak, se-friendly-friendlynya orang tua harus ada batasan. Betul. Iya. Jadi sahabat Sonora, walaupun kita sebagai orang tua yang mungkin kita perlu dekat kepada anak remaja kita, ingat, batasan juga membuat anak kita dewasa. Justru ketidak adanya batasan membuat anak kita tidak semakin dewasa. Anda disebut sebagai pemain sepak bola kalau Anda tahu batasannya mana out, mana yang nggak boleh, mana yang boleh. Betul ya? Anda pemain basket juga begitu. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu disebut dengan pemain basket profesional, pemain bola profesional. Kalau anak Anda juga mau menjadi anak yang dewasa, buatlah regulasi, buatlah aturan, buatlah batasan-batasan. Justru waktu ada batasan-batasan itu, anak itu akan menyenangi kita. Nah, ada orang bilang anak milenial itu nggak suka dengan batasan. Siapa bilang? Justru saya lihat anak milenial itu waktu tidak ada batasan, dia menjadi anak yang tidak bisa tough, tidak bisa berjuang untuk dirinya sendiri. Tetapi walaupun dia lahir di zaman milenial, tetapi waktu orang tua memberikan batasan, regulasi di rumah, saya melihat anak itu makin dewasa. Jadi pentingnya regulasi, pentingnya batasan, itu membuat anak kita makin cepat dewasa. Nah, saya mau beritahu Mbak Rini, sahabat Sonora, apa batasan yang perlu kita beritahu kepada anak kita di usia remaja. Batasan waktu pembagian untuk ibadah itu saya tempatkan di urutan pertama kepada anak saya, ibadah. Ya, kapan waktu sholatnya, kapan dia waktu berangkat ke gereja, kapan dia waktu baca Al-Quran, kapan dia. Nah, itu saya tempatkan menjadi urutan pertama.
Karena ibadah itu menjadi satu prioritas, batasan untuk dia bisa mengenali Tuhannya, untuk bisa mengenali penciptanya, membuat anak itu makin dewasa. Nah, itu penting dibuat aturan ibadah. Kalau kedua, menurut saya semua orang tua udah tahu untuk pendidikan sekolah, aturannya jam berapa sampai jam berapa. Saya percaya setiap orang tua sudah ada aturan waktunya untuk itu. Ya, jadi waktu dia lakukan misalnya sekolah, walaupun pakai online, dia tetap lakukan itu. Nah, ketiga ini penting banget, ya, waktu untuk bermain, waktu dia untuk misalnya kita punya waktu dengan dia bersama-sama. Jadi ada aturannya juga. Kayak tadi pagi anak saya yang nomor 3, yang remaja itu, dia bilang gini sama saya waktu mau tidur, "Papa, karena memang hari ini dia mau presentasi tentang sekolahnya kepada guru dan juga kepada orang tuanya." Jadi sekolah anak saya itu ada presentasi setiap berapa bulan sekali tentang 2 mata pelajaran di presentasi. Dia bilang gini, sebelum tidur malam, aku agak grogi, agak takut. Nah, itu udah perasaan tertekan sebenarnya, karena mau tidur dia ucapkan itu. Nah, apa yang saya lakukan tadi pagi, saya ajak dia untuk olahraga bersama. Saya kan olahraga jogging, saya bawa dia, "Ayo olahraga sama papa." Nah, waktu kami jalan sama, dia cerita. Nah, yang membuat tertekan itu, kenapa presentasi tertekan saya? Karena ini gitu. Karena ini Pak, ini dia cerita semua. Jadi waktu dia cerita dengan saya sambil olahraga itu membuat dia itu disupport gitu, disupport. Nah, walaupun mungkin papa nggak ngelihat kamu, tapi kan mama kan seperti di rumah aja. Walaupun di kamera, karena kan nggak biasa ya di kamera gitu kan. Jadi waktu kamu di-shoot begitu, ya kamu anggap ya memang kamu bicara sama mama di rumah. Bagaimana dengan guru? Ya guru sama seperti di kelas. Kan gurunya sama gitu. Saya kasih tahu gitu. Kita ikut gitu, merasakan apa yang dirasakannya. Tadi pagi setelah olahraga, sebelum saya berangkat ke kantor, saya tanya, "Gimana, Nak?" "Ya Pak, udah makin percaya." Jadi ada batasan-batasan yang kita buat untuk perlu kita support gitu. Memang waktu anak kita perlu dukung gitu. Nah, bermain bersama ini memang penting, olahraga bersama, apa istilahnya kalau sekarang me time ya, me time juga. Nah, ini memang batasan yang perlu kita buat, aturan yang perlu kita buat supaya anak kita itu tahu gitu mana prioritasnya. Kalau tidak ada batasannya, sahabat Sonora, justru anak kita nggak mengerti di mana prioritas yang pertama yang dilakukannya. Nah, memang harus ada batasan, harus ada regulasi. Iya. Kalau ada regulasi berarti ada reward dan ada punishment. Betul. Nah, kita ngomongin tadi ya. Terus bagaimana juga membangun komunikasi agar lebih klop dengan anak kita. Agus. Sahabat Sonora, kita masih akan lanjutkan kebersamaan kita sesaat lagi. Jangan kemana-mana.